Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Selamat sore adik-adik calon mahasiswa Universitas Mataram. Selamat sore juga buat Bapak dan Ibu guru atau orang tua siswa yang ikut mendampingi putra dan putrinya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama secara daring pada hari ini Sabtu 13 Juni 2020 dalam acara Virtual Education Series by Universitas Mataram. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nimade Wirastikasari. Saya adalah dosen pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, khususnya program studi agribisnis. Hari ini saya mewakili teman-teman dari Virtual Education Series untuk memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Dapat kami informasikan bahwa Virtual Education Series ini adalah sebuah program edukasi daring yang diinisiasi oleh dosen-dosen muda di Universitas Mataram yang bertujuan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan yang sekiranya dapat membantu adik-adik kami generasi muda Universitas Mataram, baik bagi calon mahasiswa maupun yang sudah menjadi mahasiswa. Kedepannya, acara ini akan dilaksanakan secara berkala dengan narasumber dosen-dosen Universitas Mataram dan tema yang diangkat pun beragam, mulai dari pola belajar perguruan tinggi, tips beasiswa, mengatur waktu selama berkegiatan di perguruan tinggi, cara menjaga kesehatan, cara belajar efektif, dan lain sebagainya. Untuk itu, langsung saja tekan tombol subscribe di channel YouTube kami, dan juga follow Instagram kami di @virtualeducationseries supaya selalu update dengan informasi terbaru dari kami. Semoga niat baik kita bersama membawa banyak kebaikan dan mampu menjembatani informasi yang dibutuhkan, yang dimiliki universitas dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, untuk sesi ini kita akan membahas terkait dengan program studi di Universitas Mataram. Kami sadari ada banyak sekali pertanyaan dari adik-adik calon mahasiswa yang merasa bingung bagaimana caranya memilih jurusan kuliah nantinya atau informasi tentang program studi yang diminati. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bersama kita telah hadir dosen-dosen muda di Universitas Mataram. Kita perkenalkan satu persatu ya narasumbernya. Ya, yang pertama yaitu Ibu Laili Fitriani dari Fakultas Pertanian. Ya, halo Ibu Laili. Halo. Ya. Halo adik-adik sudah hadir juga. Selamat sore. Ya, nama saya Laili Fitriani Mulyani. Saya juga pengajar di Universitas Mataram, tepatnya di Fakultas Pertanian, program studi budidaya perairan. Jadi nanti seputaran dari hal itu, seputaran yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Oke, terima kasih Ibu Laili. Selanjutnya ada Bapak Riyadusan dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan saya Muhammad Riyadusa, dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Teman-teman atau adik-adik yang pengen masuk Fakultas Hukum bisa langsung ramein aja, hadirin, ribut di chat, ntar kita tanya jawab yang seru-seru lah. Ya, oke deh Pak. Selanjutnya ada Ibu Emilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Halo Ibu Emil. Halo Ibu. Halo. Ya. Coba Bu ya, perkenalkan. Halo. Perkenalkan dirinya Bu secara singkat mungkin biar adik-adiknya lebih kenal. Ya, saya Emilia Septiani, salah satu dosen Baik, perkenalkan saya Emilia Septiani, saya merupakan salah satu dosen
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu di jurusan manajemen. Jadi, kalau nanti adik-adik mengambil jurusan manajemen, insya Allah akan bertemu saya di semester-semester awal. Ya, nih dosennya nih. Ya, selanjutnya itu ada Bapak Cipta. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Bu Emilia. Selanjutnya ada Bapak Cipta dari Fakultas Teknik. Halo Pak. Ya, oke. Halo, ya, Pak. Semuanya. Mungkin bisa perkenalkan dirinya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Cipta Ramadhani, dosen di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Jadi kalau adik-adik ada yang bertanya tentang seputar Fakultas Teknik, jurusannya apa saja, silakan langsung diramaikan di chatnya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya yang terakhir itu ada Bu Salwa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bu Salwa, kameranya masih di mute ya? Halo Bu Salwa. Oke, mungkin karena ada sedikit gangguan, kita mulai saja ya tanya jawabnya. Nah, kami tuh sebelumnya sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari akun Instagram kami. Jadi, sementara kalian bisa bertanya di via YouTube Live, nanti kami akan tanyakan ke narasumber. Kita mulai pertanyaannya ya, yang sudah kami tampung sebelumnya. Nah, ini tuh ada pertanyaan untuk Bu Laili. Ada berapa sih program studi Fakultas Pertanian ini, Bu? Iya, jadi untuk adik-adik ya yang udah bertanya, ada berapa program studi sih di Fakultas Pertanian? Jadi di Fakultas Pertanian itu sendiri, kita ada 6 program studi itu untuk program sarjana, kemudian ada 2 program studi untuk program magisternya. Jadi untuk program sarjananya itu ada program studi agribisnis, kemudian ada program studi ilmu tanah, kemudian ada program studi agroekoteknologi, program studi budidaya perairan, dan yang terbaru adalah program studi ilmu kelautan. Dan yang terakhir ada program studi kehutanan. Itu adalah untuk program sarjananya. Kemudian untuk program magisternya, kita ada 2 ya. Ada program studi magister pengelolaan sumber daya lahan kering dan program studi manajemen agribisnis. Jadi totalnya ada 8 jadinya ya. Ada 8 program studi, 6 di sarjana, kemudian 2 di magister. Seperti itu. Ya, seperti itu Ibu Moderator. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, nih, bagaimana sih Bu peluang kerja dari lulusan program studi perikanan? Nih, ada yang tanya tentang program studi perikanan. Mungkin karena program studi ya yang terbaru adalah perikanan, jadi mereka penasaran nih bagaimana sih program peluang kerja maksud saya, program peluang kerja dari lulusan program studi perikanan itu. Oke, sebelum ke perikanan mungkin saya bawa ke pertanyaan dulu ya, yang lebih umum. Jadi peluang kerja di program studi pertanian, kalau misalnya kita berbicara tentang pertanian ya, mungkin di benak pikiran adik-adik ini adalah menjadi Pak Tani ya, padahal nggak seperti itu ya, jauh banget. Jadi kadang-kadang kita berpikiran kalau Pak Tani itu identik dengan orang yang hidupnya kurang sejahtera dan dianggap pekerjaannya tidak menguntungkan. Nah, lebih baik adik-adik buang jauh-jauh tuh pikiran yang seperti itu ya. Jadi coba berpikir selangkah lebih maju ya adik-adik. Jadi negara kita ini adalah negara agraris dan peluang kerja di sektor pertanian itu sangat luas
Jadinya Indonesia ini juga butuh tenaga seorang sarjana pertanian supaya pertanian di Indonesia nih dapat lebih maju. Jadi lulusan seorang sarjana pertanian itu jangan takut ya, nanti akan bekerja seperti apa. Jadi prospek kerjanya sangat banyak, karena pertanian itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita ya pastinya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang menjadi sarjana pertanian, itu adalah contohnya yang pertama adalah konsultan pertanian. Jadi tugas dari seorang konsultan pertanian adalah memberikan saran-saran dalam sektor industri pertanian. Dan gajinya nggak main-main ya, itu sekitar 5-10 juta ya. Kemudian adik-adik nanti kalau jadi sarjana pertanian bisa jadi peneliti ya. Jadi pada masa perkuliahan ini telah diajarin ya berbagai penelitian dan praktikum. Jadi profesi ini cocok ya bagi adik-adik yang menyukai penelitian. Untuk gajinya sendiri itu bisa sekitar sampai 7 hingga puluhan juta ya adik-adik kalau misalnya ingin jadi peneliti. Kemudian adik-adik bisa juga bekerja di industri pangan ya. Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan dalam memenuhi kebutuhan lahiriah manusia. Tentu perusahaan akan mengembangkan produksinya untuk pangan ya. Jadi gaji profesi ini berkisar sekitar 5-10 jutaan ya adik-adik. Atau mungkin adik-adik ingin menjadi akademisi ya, seperti kami, seperti kita para dosen ya, itu ya seperti itu ya, gajinya ya lumayan ya, dan juga bisa ditanggung tunjangannya, yaitu juga lumayan ya. Kemudian ada lagi ya, adik-adik kalau misalnya jadi sarjana pertanian, adik-adik bisa menjadi pebisnis nih. Jadi seorang sarjana pertanian juga bisa menjadi pebisnis, kemudian bisnis yang ditekuninya tentunya mengenai sektor pertanian. Dan penghasilannya pun banyak ya, bahkan hingga tak terbatas ya karena pebisnis atau pengusaha gitu ya. Kemudian adik-adik juga bisa menjadi pegawai pemerintahan nih ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin bekerja di pegawai pemerintahan, adik-adik bisa bekerja di dinas pertanian, perkebunan, perikanan, KKP seperti itu ya. Jadi tidak hanya itu ya, ternyata adik-adik juga bisa menjadi seperti Badan Koordinasi Survei LSM seperti itu ya. Dan gajinya pun menjanjikan ya, mulai dari 5 hingga 20-an jutaan ya, seperti itu. Kemudian adik-adik juga bisa mengelola kebun ya. Jadi adik-adik bisa menjadi pegawai di perkebunan baik swasta maupun pemerintah. Sebagai pengelolaan kebunnya tidak bisa diremehkan ya, karena gajinya juga lumayan banyak gitu ya, sampai puluhan juta. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sangat menjanjikan gitu ya. Seperti itu mungkin sebagian kecil dari pekerjaan yang saya paparkan, masih banyak lagi pekerjaan yang lain seperti itu. Jadi peluang kerjanya sangat luas seperti itu. Seperti itu adik-adik ya. Iya, baik. Sebelumnya buat adik-adik yang baru bergabung, kami sudah ada mengupload video perkenalan berbagai fakultas di akun YouTube kami. Jadi bisa sambil dilihat ya videonya biar ada bayangan gitu sedikit tentang 10 fakultas yang ada di Universitas Mataram ini. Oke, kita lanjut ya, Bu. Silakan. Ya, pertanyaannya. Nih, Bu, ada nggak strategi agar cepat lulus kuliah? Ada yang tanya bagaimana strategi agar cepat lulus kuliah nih. Oke, strategi untuk cepat lulus kuliah ya. Kalau menurut saya pribadi, strateginya itu adalah cuma satu sih kuncinya, yaitu rajin ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya, rajin itu seperti apa. Jadinya rajin masuk kelas, kemudian rajin mengerjakan tugas, kemudian rajin mengikuti praktikum, rajin konsultasi dosen saat penyusunan skripsi. Apalagi kalau udah revisi ya, itu harus rajin revisi. Kemudian ya seperti ya, insya Allah ya bisa lulus tepat waktu dengan nilai cum laude. Kalau saya waktu pada saat kuliah itu ya standar ya, lulus kuliah 4 tahun ya, pas sih 4 tahun. Jadi ya seperti itu, diterapkan seperti itu ya. Cuma satu sih kuncinya adik-adik ya, rajin itu saja. Ya, seperti itu.
Ya, terima kasih Bu Laili. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bu Emilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Bu Emil, nah ini tuh, tunggu sebentar ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin karena uang-uang ya, ekonomi dan bisnis gitu. Jadi dia pertanyaannya juga yang lain tuh tentang uang-uang gitu. Nah, tapi yang pertama itu apakah bisa memberikan gambaran tentang data peminat Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi kalau berbicara tentang peminat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada dasarnya setiap tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu bisa dikatakan yang cukup banyak atau banjir peminat gitu loh. Karena sampai saat ini berdasarkan data statistik ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu masih menjadi primadona di Universitas Mataram. Berdasarkan data peminat sendiri di tahun 2019, itu untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan ada 3 jurusan. Ada jurusan Ekonomi Pembangunan, ada jurusan Akuntansi, dan ada jurusan Manajemen. Untuk peminatnya sendiri, jurusan Manajemen yang paling tinggi, yaitu sekitar 1.439 orang. Dengan daya tampung untuk jalur SBMPTN itu sebesar 175 orang. Jadi rasionya hampir ya lumayan kecil ya sebenarnya antara daya tampung dengan peminatnya. Kemudian untuk ekonomi pembangunan sendiri, peminatnya di tahun 2019 itu ada sekitar 700 untuk SBMPTN saja, dan sekitar 906 untuk prodi akuntansi. Itu khusus untuk yang SBMPTN berdasarkan data statistiknya. Jadi bisa dikatakan cukup banyak lah ya, tapi kalau digabung keseluruhan, baik itu melalui 3 jalur penerimaan yang seperti sudah disampaikan oleh Bapak WR1 di sesi pertama tadi, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, itu kalau untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri, totalnya bisa mencapai belasan ribu peminat. Wah, cukup banyak ya, Bu? Iya, cukup banyak. Karena tidak dapat dipungkiri kan peluang kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini banyak sekali peluang-peluang kerjanya. Jadi mungkin para siswa-siswa adik-adik calon-calon mahasiswa ini tertarik untuk masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, benar itu Bu. Terus selanjutnya nih, ada yang tanya lagi tuh, berapa banyak sih kuota mahasiswa yang bisa diterima masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ini? Oke, kalau untuk kuota mahasiswa yang bisa diterima, seperti yang saya katakan tadi, untuk jalur penerimaan mahasiswa kan ada 3. Ada yang jalur SNMPTN, ada yang melalui SBMPTN, dan ada yang melalui jalur mandiri. Nah, untuk yang SNMPTN, untuk prodi ekonomi pembangunan itu ada 50 daya tampungnya. Kemudian untuk SBMPTN-nya itu ada sekitar 125, dan jalur mandirinya itu ada sekitar 75. Sedangkan untuk prodi manajemen, untuk SNMPTN itu ada 70 orang untuk daya tampungnya, SBMPTN itu sekitar 175, dan jalur mandiri 105 orang. Untuk akuntansi sama dengan yang ekonomi pembangunan tadi,
Untuk SMPTN dia ada 50 yang diterima, SBMPTN 125, dan Mandiri 75. Terbanyak itu jurusan manajemen. Tanya Ibu. Tapi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tidak hanya ada 3 jurusan itu saja. Ada 3 prodi lagi yang jenjang diploma, tapi untuk yang jenjang diploma ini hanya melalui jalur mandiri penerimaannya. Tidak ada SNMPTN maupun SBMPTN. Oh, baik. Kalau untuk jenjang diploma ada 3 diploma, ada diploma 3 pariwisata. Ya. Kemudian ada apa lagi tuh, Bu? Untuk diploma 3 pariwisata ada diploma 3 pajak dan diploma 3 akuntansi. Itu masing-masing 150 daya tampungnya. Jadi jangan khawatir ya, misalnya kalau dari hasil tesnya tidak Jadi cukup banyak sih kalau di Fakultas Ekonomi dari segi daya tampungnya. Iya. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya yang tidak keterima di program jenjang sarjana, mungkin bisa. Iya, kalau nggak berhasil lewat SNMPTN, ada SBMPTN. Ya. Dan bisa ujian mandiri ya. Masih ada diploma. Masih ada diploma. Nah, terus kemudian ini nih Bu, berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan? Iya, bisa melalui jalur mandiri. Kemudian kira-kira nih biaya yang dibutuhkan untuk jadi mahasiswa FEB Unram itu berapa ya Bu? Kalau untuk biaya, kita ya. Baik, untuk biaya, karena kita sudah menerapkan sistem UKT, uang kuliah tunggal, jadi berdasarkan aturan tersebut ada 5 kelompok atau 5 grade. Ada grade 1 sampai, ada 6 grade. Grade 1 sampai grade 6. Grade 1 itu sekitar 500.000 dan yang tertinggi itu adalah 5.100.000. Dan itu berlaku untuk seluruh program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi untuk grade-grade-nya itu, kalau untuk grade 1 500.000, grade 2-nya itu sekitar 850.000, grade tertinggi itu ya kelompok 6 yaitu sebesar 5.100.000 rupiah. Tapi berbeda untuk mahasiswa penerima bidik misi. Kalau untuk yang bidik misi itu pemerintah berkewajiban membayarkan sebesar 2.400.000. Saya rasa kalau bidik misi berlaku untuk semua prodi yang ada di Universitas Mataram. Jadi jangan khawatir ya. Gitu. Kalau yang mungkin kurang mampu tetap masih bisa kok daftar kuliah di Universitas Mataram karena ada program bidik misi itu tadi. Dan uang kuliahnya masih itu bisa. Uang kuliahnya itu menyesuaikan dengan golongan pekerjaan orang tuanya ya. Ya, selanjutnya terima kasih Bu Emil. Kita lanjut ke Pak Riyadus. Halo Pak. Ya. Halo. Ini hostnya semangat banget nih. Kita harus semangat juga deh. Ya, aduh. Kita kan semua harus semangat nih. Ya. Ya Pak, ini ada pertanyaan nih. Program studi apa saja sih yang ada di Fakultas Hukum? Fakultas Hukum punya 4 program studi, tapi untuk teman-teman anak-anak sekolahan yang pengen masuk Fakultas Hukum, teman-teman cuma bisa masuk 1, karena prodi untuk sarjana cuma 1 aja, namanya Sarjana Ilmu Hukum. Lalu ada 3 prodi lainnya, yaitu Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Ilmu Hukum. Jadi ada 4 prodi di Fakultas Hukum, atau biasa kami nyebutnya dengan mahasiswa red zone, zona merah. Jadi kan Fakultas Hukum biasa pada nyebut zona merah ya. Kalian kalau mau ke FH ya welcome to red zone. Oke nih Pak, welcome to red zone nih buat adik-adik yang mau bergabung di Fakultas Hukum. Terus, nah ini pertanyaannya tuh sama tuh Pak. Tetap penasaran gimana sih peluang kerja dari lulusan Fakultas Hukum?
apa saja sih syarat menjadi pengacara gitu, Pak? Ya mungkin kalau pada dengar kata hukum ya paling yang kebayang hanya hakim, jaksa, pengacara. Tapi memang yang paling ngetren adalah mereka gitu, seperti beberapa pengacara-pengacara kondang di berita masalah hukum. Tapi beberapa hal lain yang mungkin teman-teman bisa menjadi setelah lulus dari Fakultas Hukum itu bisa jadi legal consultant. Legal consultant yang paling tenar itu di kota-kota besar itu salary-nya atau pendapatannya sangat tinggi. Itu tergantung teman-teman seberapa berkualitas gitu. Ada yang akan dibayar per jam, beberapa lama teman-teman bisa memberikan konsultasi terhadap masalah hukum. Lalu yang kedua, teman-teman bisa sebagai HRD di sebuah perusahaan atau Human Resource Development. Yang ketiga, ini bukan sombong nih, kalau teman-teman lihat di CPNS beberapa tahun terakhir ini, mungkin kita bisa sombong kalau jurusan Fakultas Hukum tuh paling banyak yang lowongan yang bisa masuk. So yang khusus memang yang hanya diterima seperti pengacara, jaksa dan hakim memang itu spesial hanya untuk sarjana hukum. Sarjana lain nggak boleh jadi, daftar pun ditolak. Tapi kalau untuk yang lain, untuk teman-teman pengen jadi PNS khususnya, karena saya lihat cita-cita anak-anak Indonesia ini masih banyak yang pengen jadi PNS, ya sih kita bisa sombong kalau sarjana hukum tuh paling banyak lowongannya. Ya, otomatis paling banyak saingannya. Jadi ya harus siap-siap banyak belajar dari sekarang. Iya nih Pak. Benar tuh, harus banyak belajar dari sekarang ya. Terus selanjutnya, nih pertanyaannya nih, adakah orang yang pendiam masuk Fakultas Hukum? Imam jadi mahasiswa Fakultas Hukum nih. Karena kan Fakultas Hukum tuh jadi pengacara gitu, jaksa, gitu. Orang-orang yang banyak ngomong gitu Pak, maksudnya aktif gitu. Kalau pendiam bisa nggak sih terima? Bisa nggak? Bisa, ada banyak. Saya belum survei lah ya, tapi yang pasti saya punya mahasiswa ada juga pendiam. Karena kalau yang dilihat hukum itu bukan hanya isi pembicaraan, bukan hanya pembicaraan, tapi isi pembicaraan. Jadi yang mahal dari seorang sarjana hukum itu adalah satu pembicaraannya, dua isi pembicaraannya. Kalau teman-teman lihat lawyer-lawyer itu gertakannya ngomongnya harus cepet, keras, nada tinggi, yang teman-teman lihat. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan, misal seperti banyak mahasiswa saya yang tipikalnya pendiam, tetapi hasil analisa hukumnya kita berikan masalah, itu luar biasa menganalisis. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda. Ada orang yang punya potensi bisa berbicara dengan baik, tetapi menulis kurang baik. Ada orang yang bisa menulis baik tapi berbicara tidak baik. Tapi juga ada yang bisa berbicara dengan baik dan menulis dengan baik. Saya rasa itu tergantung dari potensi teman-teman. Dan semua bisa diasah, karena di Fakultas Hukum banyak organisasi kemahasiswaan yang bisa diikuti untuk bagaimana mengembangkan diri, bagaimana mengasah kemampuan untuk calon hakim, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak masalah nih pas waktu baru awal masuk pendiam, tapi setelah jadi mahasiswa harus mau mengembangkan dirinya buat ya lebih kompeten gitu ya Pak ya, dengan sesuai sama bidang ilmu yang ditekuni. Ya, saya juga dulu pendiam soalnya. Oh. Ya, tapi kan lambat laun jadi akhirnya kan terasah gitu ya, Pak. Lambat laun jadi terbiasa sama teman-teman, lingkungan, dosen, dan organisasi yang kita ikuti di kampus. Jadi banyak ngomong tapi harus berisi juga, jadi harus harus berisi, nggak asal bunyi, tidak ada makna di dalam pembicaraannya. Iya, benar Pak. Oke, itu adik-adik sarannya dari Bapak dosennya. Oke, selanjutnya untuk Bu Salwa. Halo Bu Salwa? Bu Salwa? Selamat sore. Iya, selamat sore.
Oke, mungkin masih mengalami trouble ya di jaringan internetnya. Kita skip dulu sebentar ke Pak Cipta dari Fakultas Teknik. Nih, halo Pak. Ya. Fakultas Teknik nih Pak. Ya. Ada yang banyak pertanyaan juga nih. Bentar ya Pak. Gini. Nih Pak, apa benar katanya susah ya bisa lulus dalam waktu 4 tahun dari Fakultas Teknik? Gimana nih Pak? Katanya kan Fakultas Teknik susah. Ya, sebenarnya tidak juga sih ya. Kalau masalah kelulusan itu kan seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak dosen yang lain yang tadi sudah diutarakan, itu sebenarnya tergantung dari kemauan kita gitu ya. Kalau pengen cepat lulus ya harus rajin belajar, harus sering ikut praktikum dan segala macamnya. Tapi kalau dibilang ada nggak sih yang lulus 4 tahun? Ada gitu ya. Setahun yang lalu ada kalau nggak salah lulus 4 tahun, pasti ya 4 tahun. Malahan dia itu 3 tahun 10 bulan kalau dihitung dari kapan dia terakhir ujian akhir, karena penentunya ujian akhir kan, tapi wisudanya pas 4 tahun gitu. Ada banyak kok seperti itu yang bisa 4 tahun. Tapi kalau bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya kuliah di teknik itu asik gitu ya. Jadi banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang tanggung kalau kuliah 4 tahun gitu ya. Ini bisa 5 tahun atau 6 tahun karena banyak sekali kegiatan yang bisa mereka kerjakan. Ini tergantung perspektif ya. Sekali lagi tergantung dari perspektif mahasiswa itu sendiri. Misalnya mereka bisa ngikutin banyak kegiatan kayak membuat robot, terus penelitian-penelitian. Jadi mereka bisa lebih dalam terasah ilmu pengetahuannya seperti itu. Jadi asik pokoknya kalau kuliah di fakultas teknik. Seperti itu mungkin jawabannya. Ya tuh, asik ya kuliah di teknik, jangan takut gitu kalau lulus lama. Terus, program studi di Fakultas Teknik itu ada berapa dan apa saja ya Pak? Oke, kalau di Fakultas Teknik, program studinya yang sudah berjalan itu ada jurusan teknik sipil, itu yang paling lama. Kemudian ada jurusan teknik elektro, ada jurusan teknik mesin, dan ada jurusan program studi informatika. Nah, untuk yang tahun sekarang ini, sepertinya juga sudah dibuka ada 2 jurusan baru, yaitu teknik arsitektur, ya kalau nggak salah, teknik arsitektur sama teknik industri. Jadi itu udah ada 6 berarti ya. Ada 6 jurusan. 4 yang sudah berjalan dan ada 2 jurusan baru yang insya Allah tahun ini akan dibuka. Seperti itu. Ya, itu mungkin Bu Wiraswati. Iya, Pak. Terus terakhir nih, apa mahasiswa teknik semuanya laki-laki, Pak? Tuh ada yang penasaran. Gimana jawabnya ya? Enggak sih, enggak juga. Malahan banyak yang di program studi informatika itu kebanyakan yang cewek saya lihat. Banyak sekali yang cewek. Teknik elektro, teknik sipil juga. Nah mungkin ada di teknik mesin. Ya, teknik mesin memang agak jarang yang untuk wanitanya. Jadi kebanyakan laki-laki. Tapi ada juga kok, ada. Cuma memang sedikit, tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Jadi kalau yang jurusan teknik sipil itu pertama paling banyak dia jumlah peminat untuk wanitanya. Kemudian teknik informatika dan teknik elektro, seperti itu. Jadi nggak usah takut bagi para wanita untuk masuk ke fakultas teknik. Banyak kok teman-temannya di sini. Karena tingkatnya yang perempuan banyak. Jangan takut, tapi tergantung program studinya juga ya. Seperti informatika tadi itu lebih banyak. Iya, banyak. Ya, teknik sipil juga ada.
Tapi walaupun banyak lakinya, kalau memang minat kalian di sana tuh jangan takut Ya, gitu enggak kan ya, masalah. nggak ngapain juga. Enggak masalah. Iya. Pokoknya bahkan kalau di teknik mesin itu kalau ada apa namanya perempuan yang masuk itu lebih disayang sama dosen-dosennya, katanya seperti itu, karena jarang-jarang gitu kalau di teknik Iya, mesin ada perempuan yang betul-betul disayang sama dosen-dosennya, seperti itu. Iya tuh. Kayak yang mau disayang dosennya bisa tuh coba masuk teknik mesin ya. Terus selanjutnya untuk Mbak Salwa nih dari terima kasih tadi ya Pak Cipta. Oke. Nah selanjutnya nih untuk Mbak Salwa baru bisa masuk ya Mbak ya, tadi trouble. Mbak Salwa? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, selamat sore semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan teknik di laptop saya. Kemudian saya memperkenalkan diri. Nama saya Salwa, saya salah satu dosen di FMIPA, tepatnya di Prodi Matematika. Nanti kalau misalnya kalian masuk ke Prodi Matematika, maka di tahun-tahun pertama kalian akan ketemu dengan saya. Oke nih Mbak. Ini ada pertanyaan nih Mbak. Program studi yang ada di FMIPA kan ada juga di FKIP. Nah, apa sih bedanya kompetensi lulusannya gitu antara yang di FMIPA sama di FKIP? Oke. Antara FKIP dengan MIPA memang ada persamaan jurusan, sama tapi beda gitu. Maksudnya gini, kalau di FKIP itu mereka dibekali, mahasiswanya itu dibekali dengan kemampuan pedagogik, artinya kemampuan untuk mengajar gitu, bagaimana ilmu mengajar, kemudian bagaimana menyikapi sikap siswa yang agak bandel gitu. Itu ada ilmunya diajarkan di FKIP. Misalnya mengambil kalau di FKIP itu ada pendidikan matematika, kalau di FMIPA itu ada jurusan matematika gitu ya. Bedanya di mana? Kalau misalnya FKIP tadi seperti yang saya sudah bilang ada pembekalan ilmu pedagogiknya, tapi kalau misalnya di MIPA itu tidak ada ilmu pedagogiknya, tetapi mendalami tentang ilmu misalnya prodi matematika yang mendalami tentang matematika itu sendiri gitu, menggali lebih dalam mengenai ilmu-ilmu yang ada di matematika itu sendiri gitu. Kalau berbicara di matematika. Oke, terus selanjutnya nih Mbak. Ya. Iya, selanjutnya nih Mbak, apakah lulusan FMIPA bisa juga jadi guru? Oke, kalau ditanya bisa jadi guru, bisa. Bisa saja jadi guru, jadi tenaga pendidik di semua instansi. Maksudnya di semua jenjang pendidikan gitu, dari SD, SMP, SMA itu bisa jadi guru. Bahkan jadi dosen pun bisa kalau misalnya kalian mau melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3-nya bisa. Kalau ditanya bisa, ya bisa. Ya tergantung keinginannya nanti ya Pak ya, setelah lulusnya mau berprofesi jadi apa. Nah terus selanjutnya lulusan FMIPA karena saya kenapa? Iya Mbak, iya silakan dilanjut dulu Mbak. Oke, karena saya di prodi matematika maka saya mencoba berbicara mengenai lulusan matematika nantinya gitu akan bekerja di bidang apa. Kalau misalnya kita ketahui jurusan matematika itu dibutuhkan di semua bidang gitu ya. Tidak hanya kadang orang berpikir ada beberapa siswa mungkin berpikir bahwa lulus matematika itu ya jadi guru matematika, kemudian kalau enggak ya jadi peneliti bidang matematika gitu. Padahal tidak selalu begitu gitu. Ada beberapa bidang yang bisa dimasuki oleh jurusan matematika, terutama matematika murni ya saya bicara di sini. Kemudian salah satunya yaitu bidang asuransi.
di dalam prodi matematika itu sendiri ada tentang ilmu aktuaria. Di statistika itu diajarkan ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria itu adalah salah satu bidang ilmu yang mengaplikasikan metode dan statistika sehingga bisa menaksir risiko investasi di asuransi gitu. Nah, orang yang profesi seperti itu yang mendalami profesi, orang yang mendalami profesi ilmu itu disebut sebagai aktuaris gitu ya. Jadi tidak hanya dalam bidang asuransi saja gitu, ada bidang manajemen, ada bidang bisnis. Bidang bisnis itu misalnya suatu perusahaan itu butuh orang yang misalnya butuh orang yang bisa menganalisis bisnis gitu. Artinya ketika suatu perusahaan itu mempunyai data-data misalnya tentang produknya atau tentang penjualan mereka, itu data-data tersebut itu dianalisis oleh orang yang ahli dalam bidangnya, yaitu ahli analisis gitu ya. Kemudian dari hasil analisis itu suatu perusahaan itu bisa mengambil kebijakan dari hasil analisis tersebut, sehingga sebuah perusahaan itu bisa mengambil kebijakan berdasarkan hasil analisis tersebut gitu. Kemudian ada banyak bidang yang bisa dimasuki kecuali kalau misalnya dimasuki oleh jurusan matematika itu sendiri gitu. Bidang kependudukan misalnya di BPS, kemudian bidang keuangan, ada bidang industri, ada quality control. Mereka butuh orang yang bisa mengenai quality control itu tentang kualitas produk mereka gitu. Iya, baik. Ini karena sudah, terima kasih banyak sebelumnya ya Mbak Salwa. Baik, karena ya, baik karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan closing statement gitu. Jadi apapun program studinya nanti, itu yakinkan itu benar-benar kalian ya, buat mahasiswa. Jadi jangan pastikan itu karena minat kalian dan passion kalian, karena akan menentukan pekerjaan kalian ke depannya nanti gitu. Jadi jangan cuma karena ikut-ikutan atau kayaknya yang ini lebih keren deh daripada yang ini, tapi bukan passionnya gitu. Jadi nanti malah akan terbebani selama menjalani kuliahnya gitu. Jadi pastikan itu memang benar karena pilihan kalian. Baik, terima kasih buat narasumber di sesi 1 kali ini. Oh ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan closing statement gitu untuk adik-adik calon mahasiswa. Mungkin Mbak Ibu Salwa, Mbak Emil, Pak Cipta, Bu Laili atau Pak Riadus. Ada yang ingin menyampaikan closing statement buat calon adik-adik mahasiswa Universitas Mataram? Jangan patah semangat masuk kampus karena corona. Kuliah sekarang santai-santai susah. Iya nih, gara-gara corona ya. Tapi dari rumah susah juga. Gimana Pak Cipta? Iya, betul. Ya, jadi tetap harus semangat walaupun di dalam masa pandemi corona ini. Untuk sementara kita fakultas lain juga tetap kuliah lewat rumah ya, lewat daring ya, sementara. Tapi mungkin bulan Agustus nanti kita nggak tahu apakah sudah selesai pandeminya. Insya Allah kita bisa kembali melakukan aktivitas di kampus lagi. Selamat datang buat adik-adik calon mahasiswa baru. Iya. Ya, selamat datang ya buat adik-adik calon mahasiswa baru. Semoga kalian semua keterima di program studi yang menjadi keinginan kalian. Amin. Amin. Oh, kalau Bu Emil sama Mbak Laili? Ya, pokoknya intinya sama ya. Selamat datang nanti buat calon-calon mahasiswa nih ya. Kalau dari saya, ya, gitu aja sih paling. Oke, ya kalau buat Bu Emil, mungkin saran apa? Ya saran buat adik-adik calon mahasiswa nanti kalau keterima. Oke, tetap semangat buat calon-calon mahasiswa baru.
Terus kalau dari Mbak Salwa? Oke, kalau saran saya sih yang penting nanti kalau memang sudah diterima, ditekuni. Iya. Terakhir kalau dari Mbak Salwa? Ya, oke, kalau tidak ada, kita akhiri sesi 1 ini, kemudian kita akan lanjut ke sesi kedua. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Teman-teman sesi 1 bisa live, bisa live. Terima kasih. Ya. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Iya, selanjutnya kami mengundang pembicara untuk sesi kedua dari FATEPA, itu ada Ibu Tri Isti Rahayu. Iya, Ibu Tri Isti Rahayu bisa memperkenalkan diri. Halo. Kedengeran kan? Ya, kedengeran. Oke, kedengeran. Halo, saya Tri Isti Rahayu, dosen dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Saya mengajar di program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Ya, oke. Selanjutnya narasumber kedua ada Ibu Rizka Fresiana Dekati dari Fakultas Kedokteran. Halo, Bu Rizka. Halo, nama saya. Halo, selamat sore. Nama saya Rizka. Saya dari Fakultas Kedokteran, program studi Farmasi. Oke. Selanjutnya narasumber dari Fakultas Peternakan, Pak Rian. Oh, enggak ada. Oh iya, oke. Mungkin karena kendala jaringan ya, jadi kita ke Pak Ashari Effendi dari Hubungan Internasional, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi. Iya. Silakan Pak memperkenalkan diri. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya Azhari Effendi dari Prodi Sosiologi. Terima kasih. Halo. Ya. Apakah kedengaran? Kedengaran Pak, jelas. Oke. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ya Pak. Ibu. Ya, boleh. Oke, ini dari FATEPA nih Bu, buat Bu Tri Isti Rahayu. Iya, Bu Tri Isti Rahayu. Secara umum itu hal apa saja sih yang dipelajari di Fakultas Teknologi Pangan? Apakah memasak makanan, Bu? Kalau FATEPA itu banyak ya, terutama yang berkaitan dengan pangan. Kalau dibilang memasak makanan, mungkin ada tapi hanya sebagian kecil. Kalau mungkin adik-adik semua yang udah mau masuk Unram tadi udah ada lihat videonya, mungkin ada sudah diputar videonya yang penjabaran tentang fakultas kami dari Ibu WD 1. Itu kita pelajari soal pangan mulai dari awalnya, dari bahan bakunya pangan itu seperti apa, dari nutrisinya, dari bagaimana mempertahankan pangan itu supaya tetap awet, sampai pengolahannya untuk menghasilkan produk-produk pangan yang beragam, itu kita pelajari semua di sana, di FATEPA. Cuman nggak cuman itu aja, di FATEPA itu kan ada 2 program studi ya, yang pertama itu ilmu dan teknologi pangan, dan yang kedua itu ada teknik pertanian. Jadi kalau yang di ilmu pangan kita fokus mempelajari tentang pangan, baik nutrisi, mikrobiologis, maupun pengolahannya. Kalau di teknik pertanian, adik-adik nanti bisa mempelajari bagaimana alat dan mesin pertanian, mungkin ada bagaimana desainnya untuk lebih menghasilkan produksi pertanian yang lebih tinggi, lebih ekonomis. Terus ada bagian tentang
ada bagian tentang teknik lingkungan juga untuk menghasilkan pertanian yang bagus, rekayasa lingkungannya seperti apa, seperti sistem irigasi dan lain sebagainya. Jadi kalian di masuk FATEPA itu nggak cuma masalah masak-masak. Kalau masak-masak mungkin kalian bisa masuk ke jurusan chef-chef gitu ya, sekolah chef, tapi ini beda. Jadi kalian nggak cuma untuk menghasilkan makanan yang enak dimakan, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu bagaimana makanan itu makanan yang dihasilkan itu mempunyai nutrisi yang bagus, daya simpannya lama, jadi lebih ke arah industrinya, bukan cuma makanan yang langsung disajikan. Oke, baik. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi bukan hanya masak-memasak, tapi memperhatikan gimana supaya makanannya nutrisinya tetap terjaga dan daya simpannya bisa dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena kan memang produk-produk pertanian itu terkenal makan tempat dan gampang rusak gitu sifatnya ya. Daya simpannya cuma sebentar gitu. Jadi dengan adanya teknologi pangan ini bisa memperpanjang masa simpan dari produk-produk pertanian. Nah, itu kalau untuk peluang kerja lulusannya itu seperti apa ya, Bu? Kalau peluang kerjanya itu, kalau yang di bidang pangan terutama ya, itu banyak banget. Jadi terutama kalau yang mau keluar, mungkin karena di daerah kita, di Lombok ini mungkin nggak terlalu banyak ya industri-industri pengolahan pangan, tapi kalau di luar itu ada banyak. Jadi kalian kalau mau ke perusahaan-perusahaan pengolahan pangan, itu nantinya bisa jadi R&D, Research and Development-nya, terus bisa juga kerja di quality control-nya, terus ada banyak yang pakai bidang-bidang kita, jadi untuk manajemennya juga banyak. Terus kalau di pemerintahan, kalian bisa di ketahanan pangan, di BPOM itu biasanya melakukan uji-uji makanan, itu bisa di BPOM juga. Terus kalau untuk teknik pertanian, yang ngambil di jurusan teknik pertanian juga bisa masuk ke mekanisasinya, bagian mekanisasinya, pengoperasian mesin, seperti itu. Terus R&D juga bisa dia, jadi banyak banget, nggak cuma terbatas di bidang pangan itu aja. Lulusan kita juga banyak masuk di tempat-tempat lain. Kalau di sini lulusan kami di FATEPA, kalau yang penempatan di Lombok itu ada perusahaan air minum, biasanya di situ di perusahaan air minum ada yang kerja di perusahaan air minum, terus ada yang di Aerofood, ACS Aerofood yang menangani masalah makanan-makanan untuk yang di pesawat terbang, itu ada juga lulusan kami yang kerja di situ kalau yang linear tentang pangannya. Tapi selain yang linear itu juga banyak sih yang ujung-ujungnya masuk ke finance atau bank, itu juga tetap bisa bersaing dengan yang lulusan-lulusan dari fakultas lain. Oke, terima kasih Bu Isti. Selanjutnya itu, ini pertanyaannya, penting nggak sih Bu aktif berorganisasi selama menjadi mahasiswa? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, itu tergantung dari pribadinya masing-masing, merasa penting atau tidak. Jadi ada memang orang yang maunya fokus untuk hanya belajar. Mungkin nantinya dia maunya, misalkan nih dia masuk ke FATEPA, terus cita-citanya dia pengen fokusnya dia, orientasinya dia ke pendidikan, hanya untuk kependidikan saja. Misal dia mau jadi dosen di FATEPA karena dia merasa passionnya dia di sana gitu. Jadi nggak masalah sih kalau menurut saya, dia nggak terlalu banyak ikut organisasi. Tapi kalau organisasi itu sebenarnya kalau menurut saya penting, karena itu sangat membantu untuk membangun soft skill-nya mereka. Jadi selain ilmu yang didapat di perkuliahan, dengan mengikuti organisasi, mereka bisa dengan mengikuti organisasi itu bisa punya soft skill yang lebih. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan orang, terus membangun hubungan dengan orang yang nggak melulu hanya didapatkan di dunia perkuliahan di kelas aja. Oke, terakhir Bu, apakah ada saran hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih jurusan yang tepat nih, buat adik-adik calon mahasiswa yang masih galau memilih jurusan apa?
Oke, buat adik-adik yang masih galau milih jurusan apa, yang pertama itu jangan sampai salah jurusan. Ikutin passionnya kalian apa. Jadi jangan cuma ngikutin tren sekarang, misalkan yang sekarang lagi in itu yang masalah komputasi mungkin, tapi kaliannya sendiri nggak mampu di sana. Kalian sendiri nggak passion di sana. Jadi harus sesuai passionnya kalian apa dulu. Jadi kalian harus enjoy banget untuk belajar itu nanti. Jadi paling enggak harus tanya-tanya sama teman-teman lain, mungkin punya kakak kelas atau yang sebelumnya sudah masuk duluan ke universitas-universitas jurusan-jurusan yang kira-kira kalian pengenin. Jadi ditanya dulu, misalkan Kak di sana tuh belajarnya apa, yang ini tuh tentang apa, yang kayak gitu tuh. Kira-kira tugas-tugasnya tuh kalau bisa detail nanti tugas-tugasnya seperti apa. Karena nih misal nih, ada yang mau masuk ke fakultas teknik, dia nanya ini di fakultas teknik itu belajarnya apa sih? Oh nanti kayak gini-gini tugasnya, ada yang misalnya menggambar untuk desain atau segala macam, sedangkan si yang bersangkutan ini nggak bisa gambar sama sekali. Jadi takutnya nanti setelah masuk sana malah tersesat. Terus kalau misalkan sama kayak yang misalkan yang sekarang lagi in, ngelihatnya yang lagi in itu masalah komputasi kan, karena memang ininya lagi eranya lagi yang semuanya lagi serba digital. Tapi kalian pas sudah nggak ngerti coding itu seperti apa, nggak ada bayangan coding itu seperti apa. Jadi jangan sampai kalian berhasil masuk tapi nggak bisa nyelesain. Jadi dilihat lagi, minta saran-saran lagi sama teman-teman yang lain yang sudah punya pengalaman duluan di jurusan itu. Baik Bu, terima kasih sarannya tuh ya adik-adik, jangan sampai kalian tersesat gitu nantinya. Jadi apapun yang kalian mulai nanti harus bisa kalian akhiri dengan baik, bisa kalian selesaikan. Jangan berhenti di tengah-tengah karena ternyata wah ini tuh bukan saya banget gitu, dan kalian ngerasa nggak mampu untuk menyelesaikannya. Gitu. Terima kasih Bu Isti. Selanjutnya untuk Bu Rizka dari Fakultas Kedokteran. Iya, selamat sore Bu Rizka. Nah ini tuh ada pertanyaan. Sore. Ya, ada pertanyaan bagaimana program studi apa saja yang ada di Fakultas Kedokteran tuh Bu? Oke, untuk di Fakultas Kedokteran sendiri terdiri dari 2 program studi, satu pendidikan dokter, satu lagi adalah farmasi. Saya kira itu. Oh, jadi cuma 2 itu aja ya Bu ya, farmasi dan pendidikan dokter. Terus kemudian untuk biaya nih Bu, mahal nggak sih biaya kuliah di Fakultas Kedokteran UNRA Bu? Mungkin kira-kira lah ya bisa dijawab. Mengenai biaya, banyak yang kira pendidikan di kedokteran UNRA itu mahal. Saya kira biaya itu relatif. Selain itu, saat ini kan biaya pendidikan itu kan ditentukan berdasarkan UKT, uang kuliah tunggal, dan itu saya kira untuk setiap individunya kan berbeda. Jadi tentunya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing mahasiswa. Selain itu, jangan khawatir, nanti ketika menempuh studi juga ada banyak beasiswa yang ditawarkan. Jadi jangan khawatir dulu tentang biaya, gampang lah. Kalau menurut saya biaya itu nomor sekian. Yang penting kalian menentukan dulu jurusan itu sesuai dengan minat kalian, bakat kalian, itu dulu. Dan yang penting lolos dulu. Untuk biaya saya kira pasti ada banyak kemudahan. Iya benar ya Bu ya, harus lolos dulu gitu kira-kira. Kalau belum lolos ya bagaimana gitu. Nah terus kalau untuk strategi belajarnya nih Bu, gimana tuh biar bisa ngikutin pelajaran di fakultas? Oke, strategi belajar itu kembali ke masing-masing individu ya. Masing-masing dulu dirinya, model kemudian setelah mengenal diri sendiri, kalian belajarlah bagaimana ya menentukan metode yang terbaik buat kalian. Saya kira itu sih.
Oke, baik Ibu Rizka. Nanti kalau ada masuk pertanyaan lagi kita tampilkan Ibu ya. Nah, selanjutnya itu untuk terima kasih Bu. Selanjutnya itu untuk Fakultas Peternakan Mas Rian. Nih, Pak Rian. Ya. Ya, Pak Rian, apa kabar? Sehat, baik. Oke, Pak. Nah, gini nih, Pak, ada pertanyaan program studi di Fakultas Peternakan itu apa aja ya, Pak? Oke, untuk program studi sendiri, kami di Fakultas Peternakan memiliki 3 program studi. Satu di S1, satunya di S2, dan satunya di D3. Pada program studi S1 sendiri, kami memiliki program studi S1 Peternakan dengan akreditasi A. Kemudian prodi di S2, kami memiliki program studi manajemen sumber daya peternakan terakreditasi B, dan satu di D3 dengan prodi agribisnis peternakan dan kesehatan hewan dengan akreditasi B. Nah, itulah program studi yang ada di Fakultas Peternakan, Mbak Esti. Nah, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya tuh, apakah lulusan Fakultas Peternakan bisa jadi dokter hewan nih, Pak? Untuk lulusan Fakultas Peternakan, spesialis untuk D3 Kesehatan Hewan dan agribisnis peternakannya, kemungkinan besar di Jawa masih ada yang menerima dari extend dari D3 ke S1 Kedokteran Hewan. Jadi bisa, tetapi ada beberapa universitas yang mungkin menerima. Tapi kalau sekarang mungkin hanya ada beberapa, tetapi diyakinkan masih bisa untuk dilanjutkan ke S1 Kedokteran Hewan. Terutama adalah pendidikan kedokteran hewan. Demikian, Mbak. Oke, Pak. Kemudian kalau untuk peluang kerja lulusannya sendiri itu seperti apa, Pak? Peluang kerja lulusan Fakultas. Ya, kalau begitu untuk peluang kerja lulusan Fakultas Peternakan sendiri itu seperti apa, Pak? Untuk peluang kerja, karena ini bidangnya salah satu saintek, jadi peluang kerjanya cukup terbuka, terutama pada bidang-bidang peternakan sendiri. Sedangkan pada bidang lain, banyak alumni kami yang mengisi untuk perbankan terutama, itu sangat banyak sekali. Kemudian di dinas-dinas, bahkan di dinas sosial maupun di dinas lain, terisi oleh alumni dari Fakultas Peternakan UNDRAM. Mengapa demikian? Karena yang kan dipelajari atau materi maupun soft skill yang lain yang diajarkan di Fakultas Peternakan Universitas Mataram tidak hanya tentang peternakan saja, tapi juga menyinggung beberapa aspek keilmuan lain. Contohnya adalah kami juga mempelajari ekonomi makro maupun mikro. Kami juga mempelajari sosiologi pedesaan. Jadi dengan bekal keilmuannya yang agak luas, jadi bisa masuk ke dalam sektor manapun. Belum lagi di bidang peternakannya sendiri, gitu. Jadi otomatis terserap. Demikian, Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya ke narasumber berikutnya. Itu Pak Nengah Agus Tripayana. Ini dosen FKIP. Halo Pak Agus. Halo, selamat sore. Selamat sore. Wah, pakai masker nih ya Pak ya? Iya Pak. Oh iya, dalam masa pandemi ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan sini Pak. Pertanyaannya tuh selain jadi guru, lulusan FKIP tuh bisa jadi apa? Karena kan kita semua tahu oh kalau mau jadi guru ya masuk FKIP gitu. Nah tapi kalau selain itu, selain jadi guru bisa jadi apa sih lulusan FKIP ini? Bisa jadi dosen, kalau lanjut S2 ya. Iya, lanjut. Kemudian jadi kerja di pembawa berita, jurnalis. Kalau di tergantung prodinya ya. Kalau di PPKN banyak alumni kita yang ke jurnalis juga ada. Maaf Pak, mungkin suaranya bisa lebih keras sedikit. Bentar ya.
ini aja ya. Halo. Iya, nah ini udah jelas Pak. Halo. Iya, halo. Dengeran ya? Iya. Iya, kedengeran nih Pak. Ya, saya ulangi. Jadi selain beberapa alumni kita ada yang menjadi dosen kalau dia melanjutkan ke S2 atau ke S3. Kemudian ada yang kerja di jurnalistik. Maaf ya karena ada gangguan teknis dikit, kita cut sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar Pak. Lihat guys. Mbak, maaf ya, kayaknya gempa deh ini. Kami turun dulu ya, takut kami di lantai 2. Iya, halo. Maaf ya tadi ada sedikit gangguan teknis. Pak Agus, apa masih di situ? Pak Agusnya hilang. Pak Agus? Mungkin kita, karena Pak Agusnya nggak ada, mungkin kita lanjut ke Pak Azhari ya. Pak Azhari?
Iya, ada Pak Agus nih. Oke, mungkin karena Pak Agusnya ada terkendala sama jaringan, kita lanjut ke Pak Ashari ya nih Pak. Bisa cerita sedikit nggak tentang prodi hubungan internasional, komunikasi dan sosiologi ini? Oke. Ya, terima kasih Mbak Wirastika Sari, para penonton ya, peserta dan tim Virtual Education Series. Saya rasa ini kegiatan yang cukup bagus gitu, biar kita tahu semua sebenarnya UNRAM itu punya apa dan kenapa harus milih UNRAM gitu ya. Terima kasih sebelumnya dari Virtual Education Series. Nah, perlu diketahui di prodi ya sebenarnya kalau di universitas lain itu disebut Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi di UNRAM belum jadi, sedang diusahakan akan menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, apa saja prodinya yang bakal menjadi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini? Di sini ada 3, yaitu yang pertama hubungan internasional, yang kedua itu ilmu komunikasi, dan yang ketiga itu program studi sosiologi. Ya. Jadi kalau yang lain tadi atau bahkan di seri pertamanya itu lebih banyak menyinggung tentang ilmu eksak kali ya, ataupun yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau non manusia. Nah, tapi kalau di 3 prodi ini membahas tentang manusianya, Kalau di ilmu komunikasi itu fokusnya adalah bagaimana manusia itu masyarakat itu bisa berkomunikasi dengan baik secara konvensional ataupun sekarang virtual. Sekarang ini lebih banyak dipakai kan. Lalu kemudian ada juga HI, hubungan internasional ini yang berkaitan dengan bagaimana mempelajari politik internasional, hubungan negara satu dan negara lainnya, bagaimana kebijakan-kebijakan politik, hukum, dan segala macamnya yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Itu yang disebut dengan program studi hubungan internasional. Di situ nanti yang berminat akan banyak membahas tentang negara-negara yang bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia negara itu dibahas di situ. Dan bagaimana kaitannya satu dengan yang lain. Terus kemudian yang ketiga itu program studi sosiologi. Program studi sosiologi ini membahas tentang kehidupan sosial. Nah, jadi begitu. Jadi kalau sosiologi ini lebih kepada hubungan sosial manusia secara murni, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang lebih kompleks gitu. Kalau HI itu antar negara, komunikasi itu bagaimana komunikasi itu bisa jalin, sehingga sebenarnya kalau kita berbicara 3 prodi ini berbicara tentang bagaimana manusia itu di manage gitu. Kalau kita berbicara eksak segala macamnya, kalau manusianya nggak beres kan nggak bisa juga berjalan itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau untuk peluang kerjanya sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, peluang kerja ini dinamis ya. Kebutuhan kita tidak bisa menjamin bahwa seorang yang belajar di matematika itu tidak akan bisa masuk ke jadi pegawai bank gitu. Buktinya ada. Terus ada ya, seharusnya kan kalau idealnya bank itu mungkin ekonomi yang masuk di situ gitu. Nah, tapi karena pekerjaan ini dinamis, sebenarnya kita bisa masuk kemana aja gitu ya. Karena semua bidang-bidang pekerjaan itu pasti butuh di situ bagaimana mengatur manusia itu. Tapi kalau mau lebih spesifik atau tujuan utama kenapa harus berpendidikan atau mengambil kuliah di 3 prodi ini bisa lebih dispesifikasikan. Misalkan kalau HI nanti bisa berpeluang menjadi duta besar misalkan, atau menteri luar negeri kan, itu kan sekarang ini kan Retno Marsudi itu kan lulusan HI UGM, tapi kan ini menjadi menteri luar negeri. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan antar negara itu bisa masuk di HI, meskipun juga tidak menutup kemungkinan bisa masuk menjadi pegawai bank dan segala macamnya. Di komunikasi juga peluangnya besar saya rasa gitu ya, apalagi akhir-akhir ini setelah ada virus corona ini baru terlihat tuh bahwa komunikasi ini bukan hanya komunikasi konvensional, tapi lebih banyak kita lakukan yang bersifat virtual, termasuk kita ini. Sekarang ini kita menjelaskan hal tentang UNRAM itu ya tentang secara virtual gitu. Nah, jadi ilmu komunikasi itu bisa masuk ke bidang humas misalkan gitu ya. Anda bisa melihat tren kementerian saat ini yang banyak berjasa untuk membangun citra
lembaga itu justru yang ada di bidang-bidang komunikasi, humas itu gitu. Kalau Anda bisa mendesain bagaimana, kalau Anda juga bisa membuat video dengan cara yang lebih bagus. Nah, Anda bisa mempelajari ilmunya di ilmu komunikasi di situ. Meskipun tidak berbicara tentang komputerisasi gitu ya, tapi ilmu komunikasi itu bukan tentang komputernya, tapi bagaimana mengatur alur komunikasi itu menjadi lebih baik gitu. Ya pekerjaannya bisa masuk di semua lembaga saya rasa ya, baik swasta, pemerintahan juga bisa masuk gitu ya. Dan sosiologi juga begitu. Nah, semakin hari masalah kita tuh semakin banyak. Masalah apa? Masalah yang saya maksud di sini masalah sosial gitu ya. Masalah sosial ini kalau nggak diselesaikan, nggak bisa kita berbicara tentang ekonomi, tidak bisa kita berbicara hukum, tidak bisa kita berbicara tentang pendidikan, kesehatan dan segala macamnya kalau terjadi masalah-masalah sosial. Jadi di situ diperlukan sosiolog gitu ya untuk memecahkan masalah. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kemana arahnya akan jadi apa nanti gitu kan, Anda bisa menjadi pekerja sosial, Anda bisa masuk di dinas sosial, Anda bisa masuk di pemerintahan, non pemerintahan, Anda juga bisa menggerakkan masyarakat melalui organisasi masyarakat yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, jadi ketiga prodi ini saya rasa sangat dibutuhkan gitu. Semua lembaga itu setiap tahunnya itu pasti dibutuhkan di situ karena memang mereka lah yang lulusan inilah yang bisa mengurus berkaitan dengan orang-orang atau manusia yang ada di dalam suatu lembaga. Terima kasih. Kira-kira seperti itu, Mbak Tika. Iya, baik Pak. Benar ya, semua bidang kerjaan itu pasti membutuhkan kemampuan berkomunikasi tentunya. Betul seperti itu. Nah, terus kalau untuk kegiatan belajar mengajar gitu selama era pandemi ini seperti apa nih Pak? Ya, untuk belajar mengajar era pandemi, kita semua tahu bahwa mau tidak mau kita melakukan pembelajaran itu menggunakan daring gitu ya, dalam jaringan gitu kan, virtual gitu. Itu hanya instrumen aja sebenarnya. Yang perlu adik-adik ketahui bahwa di tiga prodi ini, karena tiga prodi ini termasuk tiga prodi yang paling muda mungkin di Universitas Mataram, di sini ada sejenis atmosfer tenaga muda, atmosfer jiwa-jiwa muda gitu, karena sekitar 80% dosennya itu dosen muda, tapi dan kualitas atau kualifikasi yang cukup bagus. Kita juga punya profesor di sosiologi juga sudah ada. Nah, saat ini kita sedang berjuang untuk menjadi fakultas, karena memang satu kesatuan ini tiga prodi ini. Tentang terkait pembelajaran ini, kita lebih efektif karena di wabah corona ini, karena yang menjadi objek pembelajaran kita itu adalah masyarakat. Jadi kita bisa belajar langsung terkait bagaimana dinamika masyarakat saat ini. Anda bisa cek begitu corona ini terjadi, perubahan signifikan itu langsung terjadi gitu. Seperti kita mengalami revolusi gitu, dari yang kebiasaannya konvensional menjadi virtual. Nah, itu banyak sekali perubahan sehingga kita di sini mendapatkan lapangan kajian pembelajaran itu yang lebih mudah untuk dipelajari gitu. Nah, tentunya saat ini kita semua melakukannya dengan menggunakan virtual secara umum, semuanya kita belajar daring ya dalam jaringan gitu. Tidak ada kendala karena UNRAM juga sudah menyediakan spot internet di mana-mana pun juga, dan ini sebenarnya menjadi bagian program UNRAM sebenarnya pembelajaran daring, dan kita dapat memulai saat ini. Terima kasih. Halo, tidak kedengaran? Oh, baik, terima kasih Pak menyambungnya. Ya, terima kasih atas jawabannya dari narasumber kita dari Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Hubungan Internasional. Hubungan Internasional. Terima kasih. Ya, karena baru nih ya Pak, jadi belum banyak familiar dengan prodi ini. Nah, semoga nanti kedepannya jadi semakin banyak yang tahu dan bagus nih gitu, jadi tertarik untuk ini. Ya, alhamdulillah peminatnya selalu bertambah setiap tahun. Alhamdulillah. Ya, menyambung yang tadi terputus itu,
Kita ke Pak Agus ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Pak Agus? Bagaimana Pak Agus? Halo. Ya, iya, menyambung tadi yang terputus itu nih. Tadi selain jadi guru, alumni FKIP bisa jadi apa tadi tuh? Ini pertanyaan pertama langsung menanyakan prospek ya. Iya. Tidak mau lebih kenal lebih awal dulu tentang FKIP. Ya, boleh untuk cerita nanti. FKIP sendiri, memang kita secara umum berfokus untuk menyiapkan tenaga pendidik, ya. Kemudian kalau selain ya, jadi guru bisa jadi apa? Teman-teman bisa jadi dosen, lanjutkan. Halo? Ya, silakan. Kalau teman-teman melanjutkan pendidikan S2 bisa menjadi dosen, kemudian kalau beberapa alumni kami, karena kami kemarin sempat menelusuri juga ya. Sebagian ada yang menjadi reporter atau kerja di jurnalistik. Selesai pendidikan misalnya tiba-tiba minat untuk beberapa alumni kami juga ada yang bekerja di luar sektor pendidikan, seperti perbankan, yang lain-lain juga ada alumni-alumni kami yang kami kebetulan kemarin menjelang akreditasi kami menelusuri juga jejak alumni. Secara umum memang alumni kita siapkan untuk menjadi tenaga pendidik, bisa menjadi guru, kemudian les banyak alumni kami yang bekerja di luar pendidikan. Seperti itu. Iya. Nah, ini pertanyaannya itu kita peroleh dari pendaftaran adik-adik itu saat menjadi peserta dan dari Instagram kita ya, Pak. Gitu. Jadi kita hanya menyampaikan yang ditanyakan oleh adik-adik. Nah, terus ada lagi nih, katanya guru harus bisa mengajar dan terbiasa berbicara di depan orang banyak. Bagaimana kalau saya orangnya pemalu? Tuh, apa tetap bisa jadi guru? Ya, jadi pertanyaan seperti ini, FKIP memang seharusnya belum bisa dan belum. Jadi kalau adik-adik merasa ada mental, ya disinilah tempatnya adik-adik untuk dididik ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah malu, tidak ada masalah. Karena memang adik-adik disiapkan, dilatih dan dididik oleh tenaga yang profesional yang memang disiapkan untuk melatih itu. Yang penting adik-adik sekalian punya minat untuk menjadi guru, karena minat itu yang sulit ditumbuhkan. Kalau soal bakat kan bisa dilatih, tapi kalau soal minat itu yang susah, karena itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi kalau butuhkan mental. Nah, kalau punya kendala dengan itu, masih punya malu, sering malu-malu ya. Itu kita latih, kita siapkan. Berdasarkan pengalaman kami masih merasa malu-malu dan itu kami latih bertahap, tidak langsung otomatis. Ada tahapannya. Kita masuk ke semester 2, di semester 1 apa yang harus kita ubah dulu, semester 2 apa, dan berdasarkan pengalaman kami itu halo. Iya, halo Pak Agus. Baik ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan lain nih. Bisa dengar suara saya, Pak?
Ya. Terakhir, pentingkah akreditasi program studi itu menjadi pertimbangan utama saat ingin memilih jurusan atau program studi saat kuliah gitu? Bisa diulangi? Pentingkah akreditasi program studi menjadi pertimbangan utama saat ingin memilih jurusan? Sangat penting ya, sangat penting. Ini pengalaman saya ceritakan pengalaman. Ada tetangga saya yang kuliah di sektor kesehatan. Dia tidak melihat akreditasi, belum tamat, tetapi tidak bisa dilanjutkan karena akreditasinya tidak memenuhi syarat, dan ada juga yang sudah tamat ijazahnya tidak bisa dipakai karena sekali lagi akreditasi itu penting. Menjadi dosen misalnya ada syarat tertentu tentang akreditasi yang harus dipenuhi, baik akreditasi universitas maupun prodi. Jadi betul sekali adik-adik ketika memilih universitas maupun Iya, jadi selain dilihat akreditasi itu sangat penting. Sendiri akreditasi di prodi kami minimal B. Iya, jadi benar ya adik-adik. Jadi selain melihat semua prodi ya, jurusan yang jadi kalian itu pertimbangannya. Ya, dipertimbangkan dulu akreditasi dari program studinya gitu. Jadi biar kedepannya tuh lancar perjalanan karirnya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube kami, itu untuk Bu Rizka. Nih Bu Rizka, ada pertanyaan, apakah di farmasi diajarkan cara meracik obat? Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Farmasi memang identik dengan obat ya. Apa saja sih tentang obat yang dipelajari di farmasi? Sebenarnya tidak hanya tentang meraciknya, tapi kita juga akan belajar tentang strukturnya, kemudian aktivitas biologisnya apa, efek sampingnya, interaksinya, bagaimana memformulasikan dia ke dalam bentuk sediaan yang bisa siap dikonsumsi. Kemudian nanti akan diajari juga tentang pendistribusian obat. Selain itu, diajarkan pula bagaimana sih cara mengkomunikasikan penggunaan obat kepada pasien. Jadi akan ada ilmu tentang KIE. Ada juga yang tidak kalah penting, kita belajar tentang bagaimana mendesain dan mengembangkan obat. Jadi karena yang dipelajari begitu banyak ya, nanti juga peluang kerjanya banyak juga. Jadi bisa di pelayanan, di industri farmasi, di distribusi, maupun di instansi pemerintah juga bisa. Di Dinkes, di Badan POM gitu, ataupun menjadi peneliti sangat bisa sekali. Jadi kalau ditanya apakah di farmasi diajarkan cara meracik obat, iya, karena itu salah satu yang dipelajari di farmasi. Seperti itu. Oh iya Bu, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Bu. Apakah obat yang diajarkan itu untuk diracik itu hanya obat-obat kimia atau juga obat-obat herbal? Obat-obat kimia. Oke, obat memang di farmasi saat ini utamanya memang obat-obat kimia ya, obat-obat sintesis. Tapi diajarkan juga mengenai obat tradisional. Nah, farmasi Unram sendiri itu fokusnya di etnomedicine dan farmasi komunitas. Seperti itu. Oke, baik Bu. Nah, kita mengundang semuanya narasumbernya. Ini pertanyaan penutup nih buat masing-masing narasumber. Mungkin dari Ibu Rizka dulu ya. Saran yang ingin diberikan kepada calon adik-adik mahasiswa jika mereka berhasil diterima menjadi mahasiswa di Universitas Mataram. Bu Rizka?
apa ada saran yang ingin diberikan kepada calon adik-adik mahasiswa jika mereka berhasil diterima menjadi mahasiswa Universitas Mataram? Ya mungkin ke Ibu Trisi Rahayu dulu ya Bu. Apa ada saran yang ingin diberikan kepada calon adik-adik mahasiswa jika ini mereka berhasil diterima? Mungkin suaranya tidak terdengar ya. Apa Pak Ashari bisa dengar? Halo, bisa? Iya, Pak. Mungkin ada saran yang ingin diberikan kepada calon adik-adik mahasiswa nih, Pak, kalau mereka berhasil diterima di fakultas di Universitas Mataram. Ya, kalau berhasil diterima, ya bulatkan tekad untuk belajar gitu ya. Nggak ada orang yang berhasil kalau tidak membulatkan tekad untuk belajar. Apalagi berpisah dari orang tua itu kan cukup berat. Nah, berpisah dari orang tua itu justru membutuhkan tekad yang bulat biar Anda belajar serius mungkin. Apalagi sekarang persaingannya cukup cepat gitu ya. Anda harus dituntut untuk cepat lulus dan memiliki pengalaman yang banyak gitu. Nah, di kondisi seperti itu, satu-satunya cara adalah Anda harus membulatkan tekad, jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, ya, insya Allah Anda akan berhasil. UNRAM ini punya track record yang cukup bagus. Terima kasih. Wah, satu lagi nih ada masuk pertanyaan di akun YouTube kita. Bagaimana tahapannya supaya bisa menjadi dosen? Mungkin ya Pak Ashari lah mungkin Pak. Kalau mau jadi dosen yang pertama itu ya lulus S2 kan gitu kan ya. Nah, belajar dulu lulus S1, lulus S2. Setelah itu kalau ada pembukaan lowongan ya sudah daftar. Kalau Anda masuk ke kualifikasi sesuai dengan dibutuhkan, insya Allah Anda akan masuk. Gitu aja. Intinya pendidikan. Iya. Terima kasih. Ya, jadi enggak bisa ya jadi dosen tanpa selesai S1 dan lanjut S2. Enggak bisa. Betul. Kabarnya juga ke depan ini dosen itu harus S3, jadi harus cepat-cepat. Iya nih, sebelum keluar peraturan baru ya. Ya, betul. Jadi harus secepat mungkin menyelesaikan kuliah. Oke. Nah, Bu Rizka? Ya. Ya, kalau dari saya, ada saran Bu Ari kepada calon adik-adik mahasiswa baru nih. Oh, saran saya sih kenali minat kalian, kenali potensi kalian. Kemudian kalau sudah bisa menentukan program studi mana yang menjadi minat kalian, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa berdoa juga supaya dapat diterima di prodi tersebut. Sekian sih dari saya. Iya, terima kasih. Terakhir Pak Rian. Ya. Iya, ada saran nih buat saran masukan buat adik-adik yang calon mahasiswa nih. Kalau keterima bagaimana nih Pak? Secara umum mungkin sama dengan Mbak Rizka dan Pak Azhar Effendi. Hanya saja spesifiknya jika adik-adik minatnya ke peternakan dan bergabung dengan peternakan. Jadi karena peternakan adalah ilmu pasti, jadi akan sangat membutuhkan ekstra belajar yang lebih. Karena mungkin pada misalnya agribisnis peternakan kesehatan hewan. Kalau pada manusia, adik-adik mungkin bisa meraba, menanyakan pasiennya sakit apa. Tapi kalau pada ternak, itu butuh analisis yang kuat. Jadi sebelum masuk ke peternakan, memang harus dilatih instingnya untuk bisa gimana caranya mengetahui tanpa bertanya. Jadi kuncinya adalah siap-siap untuk belajar keras. Jadi mungkin semua jurusan membutuhkan itu, semua jurusan. Secara gambaran umumnya mungkin sudah sama dengan Mbak Rizka dan Pak Ashari. Demikian Bu Sari Wirastika. Ya, terima kasih. Pak Agus, bagaimana Pak Agus?
Kalau dari saya sendiri bahwa teman-teman yang berhasil lolos ke Unram itu adalah teman-teman yang sudah melalui berbagai proses, artinya pilihan ketimbang yang lain, karena setiap tahun Unram juga penerimaannya terbatas, berarti ada yang tersisihkan. Jadi kalau teman-teman adik-adik sudah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Unram, dari awal niatkan diri bahwa ke Unram itu memang untuk menjadi apa. Yang penting ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa niat yang utama, minat ya. Yang penting minat. Misalnya kalau teman-teman masuk ke FKIP ya dari ujung rambut sampai ujung kaki siapkan diri bahwa Anda akan menjadi guru. Jangan sampai ternyata setelah masuk saya ternyata ingin jadi dokter tapi masuk ke FKIP. Karena terus terang saja beberapa mahasiswa saya seperti itu. Saya tanyakan satu persatu kenapa memilih FKIP, karena tidak lolos di ini misalnya, tidak lolos di situ. Jadi ya daripada enggak kuliah saya masuk gitu. Ya prinsip saya kalau memang ragu-ragu lebih baik pulang dulu gitu daripada nanti semester 14, semester 15, semester 16 kan. Yang penting kalau teman-teman memang sudah termasuk dan teman-teman sudah mendapatkan satu kursi, itu adalah hal yang istimewa karena banyak teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan itu. Setelah masuk dan sampai selesai niatkan teman-teman akan menjadi apa dan selesai dalam waktu yang berapa. Karena teman-teman sudah beruntung kalau bisa dapat satu kursi di Unram. Itu sih dari saya, Mas. Iya, kalau Bu Isti? Saran dari Bu Isti yang ingin diberikan kepada calon adik mahasiswa jika mereka berhasil diterima. Bu Isti? Iya, Pak. Bisa diulangin? Iya, gini, Ibu Isti ingin memberikan saran apa kepada adik-adik calon mahasiswa apabila mereka berhasil diterima masuk ke Universitas Mataram? Oke, tadi hampir sama mungkin ya kayak Pak Agus. Jadi yang bisa masuk ke kalau adik bisa masuk ke Unram itu adik-adik sudah otomatis orang yang terpilih, karena seperti yang adik-adik tahu Universitas Mataram itu adalah salah satu universitas terbaik di NTB ini. Dan yang masuk pasti juga orang-orang terpilih yang punya kemampuan yang baik, dan otomatis bila adik-adik masuk ke Universitas Mataram, lingkungan yang adik-adik peroleh untuk menimba ilmu itu sudah lingkungan yang sangat baik. Jadi itu juga akan membentuk soft skill-nya adik-adik untuk di dunia kerja nanti. Jadi jangan ragu untuk masuk Universitas Mataram. Kalau sudah masuk, tekuni dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah lulus dari Universitas Mataram nanti, bawa nama baik Universitas Mataram selalu dimanapun kalian berada. Iya, baik. Terima kasih kepada semua narasumber atas waktunya dan adik-adik calon mahasiswa yang sudah menonton acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalian udah nggak galau lagi nih mau pilih jurusan apa di Universitas Mataram, dan semoga kalian bisa keterima ya sesuai dengan keinginan kalian mau masuk di mana. Dan apapun nanti itu, semoga kalian bisa menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Jadi bisa sampai lulus gitu, jangan berhenti di tengah-tengah. Baik, terima kasih. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore.